Masih dalam dimensi Afif, Apple baru saja merilis beberapa produk teranyar mereka ya. Yang mengejutkan saya, Apple juga merilis Apple Silicon terbaru mereka. Bagaimana performance-nya dan seperti apa produk-produk teranyar Apple tersebut? Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Baik, Apple Event ini diselenggarakan di tanggal 7 Mei tahun 2024 di Cupertino sana di Amerika ya. Dan tanggal 8 Mei tahun 2024 di tempat saya, Kalimantan Selatan. Jadi ada perbedaan waktu yang cukup panjang sehingga berbeda hari ya. Dan penyelenggaraan Apple Event ini diselenggarakan di Apple Park ya seperti biasanya. Dan dibuka oleh Tim Cook dengan memperlihatkan beberapa produk Apple yang dirilis tahun sebelumnya seperti Apple Vision Pro, bagaimana pemanfaatannya menakjubkan, seperti dimanfaatkan beberapa perusahaan dan tenaga profesional seperti perusahaan Porsche, mobil Porsche yang sekarang itu sudah menerapkan data spasial ya di seluruh lini perusahaan mereka. Baik dari pengalaman lintasan, kemudian bagaimana mereka melatih teknisi layanan mereka, dan hingga menciptakan pameran atau expo masa depan ya. Seperti yang diperlihatkan di video itu, bagaimana kita bisa dengan Apple Vision Pro bisa hanya dengan satu produk dari mobil Porsche itu, misalnya ada beberapa warna nih. Kita tinggal lihat satu produk itu saja dan kita rubah-rubah sendiri warnanya. Ini menarik sih ya. Jadi menghemat space ruang expo atau pameran. Jadi tinggal letakkan satu saja unitnya. Kalian bisa cek mungkin interiornya, eksteriornya, tinggal rubah warnanya sesuai pilihan yang ditawarkan oleh mobil Porsche. Selanjutnya ada seorang dokter yang juga memanfaatkan Apple Vision Pro ini ya untuk meningkatkan perawatan bedah mata. Dan selanjutnya juga ada seorang sutradara film yang juga memanfaatkan Apple Vision Pro, bagaimana dia mengawasi pengeditan, efek dan sebagainya ya, visual filmnya lah. Kemudian di bulan Maret juga kita sudah diperlihatkan dengan perilisan produk terbaru Apple, yaitu MacBook Air tahun 2024 yang sudah menggunakan chipset Apple M3 ya, sudah M3 dan itu sangat powerful sekali. Dan Tim Cook juga memberitahukan bahwa MacBook Air 13 inch dan 15 inch adalah laptop 13 dan 15 inch terlaris di dunia ya. Dia sangat pede sekali mengatakan itu. Baik, kita langsung saja pada produk-produk yang dirilis Apple pada event kali ini. Tapi saya langsung loncat saya ke produk sebuah chipset atau Apple Silicon yang mengejutkan saya ya, karena sudah dirilis di event kali ini, yaitu adalah Apple Silicon M4 atau M4, fotografi 3 nanometer, tapi ini adalah yang versi second generation 3 nanometer teknologi ya, dan yang tentunya jauh lebih hemat daya lagi karena ini adalah second generationnya. Apa saja peningkatan di Apple Silicon kali ini? Yang pertama adalah dari sisi display engine untuk mendukung layar terbaru Apple. Nah, yang nanti akan kita lihat sama-sama apa layar terbaru dari Apple ini, nanti produk yang kita lihat ya. Ini untuk mendukung teknologi baru yang disebut Apple Tandem OLED, nanti kita lihat. Dan tentu saja untuk promotion display 10 Hz sampai 120 Hz masih didukung ya, karena Apple Silicon sebelumnya juga seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk CPU-nya masih sama, menggunakan 4 core CPU performance dan kemudian 6 core untuk CPU efisiensi ya. Dan peningkatan performance-nya itu 50% dibandingkan dengan Apple Silicon M2 ya. Jadi peningkatannya 50%, lumayan jauh lah dibandingkan dengan M2 ya. Kalau M3 mungkin selisihnya sedikit, jadi dia membandingkannya dengan M2. Kemudian untuk GPU juga 10 core, tentu saja masih mendukung ray tracing ya, seperti Apple Silicon sebelumnya juga. Dan untuk peningkatan performance dari GPU-nya ini adalah 4 kali lipat daripada Apple Silicon M2.
Jadi lumayan cukup jauh ya peningkatan GPU-nya. Setengah daya M4 ini diklaim itu sudah memenuhi performance puncak dari M2. Jadi lumayan hemat untuk dayanya. Kemudian untuk Neural Engine itu ada 16 core, dan ini peningkatan juga signifikan karena dia bisa beroperasi 38 triliun operasi per detik. Wow, ini 60 kali lebih cepat daripada Neural Engine yang pertama kali dirilis Apple ya, yaitu di A11 Bionic. Ini 60 kali lipat lebih cepat, 38 triliun operasi per detik. Dan ini tentu saja akan semakin mempermudah dukungan mesin atau CPU ini untuk AI ya. Kita lihat saja nanti apa saja peningkatannya. Tentu saja perangkat-perangkat Apple ini akan semakin seamless lah, semakin enak digunakan karena dukungan hardware-nya yang sangat signifikan. Dengan gabungan machine learning yang ada di CPU, kemudian juga GPU dan juga bandwidth memori yang meningkat, tentu saja Neural Engine di M4 ini akan sangat kuat untuk AI ya. Bisa melakukan hal luar biasa seperti mengisolasi objek dari latar belakang sebuah video 4K di Final Cut Pro yang juga nanti akan rilis Final Cut Pro terbaru. Kita lihat nanti. Dan tentu saja produk yang menggunakan Apple Silicon terbaru M4 ini adalah iPad Pro 2024. Video ini diawali dengan penghancuran beberapa peralatan yang kemudian menyisakan iPad Pro itu sendiri. Kenapa? Karena dia sangat tipis sekali. Dan untuk yang ukuran 11 inch itu 5,3 inch untuk ketipisannya, dan untuk yang 13 inch itu 5,1 inch ya. Ini diklaim sebagai produk Apple tertipis yang pernah dirilis, bahkan lebih tipis daripada iPod Nano ya. Dan kalau kita bandingkan dengan iPad Pro tahun 2023, itu signifikan sekali perbedaannya. Ada dua warna pilihan yang bisa kita ambil, ada grey dan juga space black ya. Cuma ada dua itu, dan ini warna yang kayaknya seperti tahun-tahun sebelumnya juga, tapi ini warna yang elegan, menarik, jadi tidak gampang bosan lah. Ini Apple banget, dia sangat mengukuhkan warna-warna seperti space gray, kemudian space black ya, space black sama gray ini, bahwa ini ada warna-warna produk-produk Apple. Saya lihat seperti itu sih. Dan bahan yang digunakan untuk case-nya ini adalah aluminium 100% dari bahan daur ulang. Untuk model yang 11 inch ditanamkan layar OLED, tidak seperti tahun sebelumnya yang tidak menggunakan layar yang sama dengan model 13 inch-nya. Kali ini sama ya. Untuk versi yang lebih lebar, kata Apple, saya tidak mengerti apakah itu yang dimaksud 13 inch-nya, dia menambahkan satu buah panel lagi, yang sehingga jadi dua panel OLED yang disebut Apple dengan tandem OLED tadi, yang didukung oleh display engine M4 terbaru tadi tentunya. Dan ini menghasilkan kecerahan layar 1000 nits ya, dengan maksimal kecerahan di 1600 nits. Dan layar terbaru Apple ini disebut dengan Ultra Retina XDR. Ultra Retina XDR ya. Saya tidak peduli lah untuk penamaannya itu. Dengan peningkatan performance dari M4, Apple tentu saja harus meningkatkan dari pendinginannya, yaitu thermalnya. Itu juga sudah ditingkatkan sebesar 20% pada bagian belakang, dan logo Apple itu meningkat 20% untuk thermalnya ya. Jadi kita sudah agak dingin sedikit lah daripada sebelumnya. Untuk meningkatkan pemanfaatan dari iPad Pro 2024 ini, tentu saja Final Cut Pro dan Logic Pro itu mendapatkan update terbaru, yaitu yang versi 2-nya ya. Di Final Cut Pro terbaru ini kita bisa memproduksi multi kamera hingga 4 kamera ya, dan sekaligus Apple juga memperkenalkan fitur terbaru, yaitu Final Cut Camera ya, untuk mengakomodasi
fitur terbaru ini dari Final Cut Pro ini. Kemudian ada Logic Pro yang mana kita bisa memisahkan suara drum, gitar, vokal itu dengan sekali sentuhan saja ya. Keren. Dan untuk kamera di iPad Pro terbaru ini cuma ada satu. Ini saya lebih suka yang seperti ini ya, karena beberapa kamera di device yang sangat lebar, besar, berat juga tidak begitu memadai digunakan sebagai kamera ya. Jadi satu saja sudah cukup, dan dilengkapi juga dengan LiDAR tentu saja, dan True Tone Flash yang mana berguna saat kita menekan dokumen itu sudah bersih ya dari bayangan-bayangan, misalnya itu ada contoh di videonya. Dan untuk model kamera depan itu di redesign ya pada iPad Pro 2004 ini, dia menjadi landscape, jadi sudah mengikuti tidak seperti dulu yang portrait ya. Susah sekali kalau landscape, ini modelnya seperti MacBook ya. Kemudian di selang-selang perkenalan iPad Pro 2004 nih, Apple memperkenalkan aksesorisnya, tentu saja Magic Keyboard dan juga Apple Pencil ya. Dan Magic Keyboard ini tentu saja ditingkatkan lagi beberapa fungsinya, seperti trackpadnya itu lebih lebar dan sekarang lebih menyerupai ke MacBook ya untuk pengalaman penggunaannya. Kemudian yang paling disukai adalah Apple Pencil. Sekarang Apple merilis yang baru lagi, yaitu Apple Pencil Pro, yang sekarang pembaharuannya banyak sekali ya. Peningkatannya lumayan besar, latensinya semakin kecil. Kemudian ada beberapa teknologi yang ditanamkan di Apple Pencil Pro kali ini. Seperti untuk memunculkan palette, kita tinggal tekan, ada muncul beberapa pilihan palette, dan kita tinggal putar karena ada giroskopnya untuk merubah orientasi. Keren sekali. Kemudian ada haptic feedback juga di Apple Pencil Pro ini. Dan seandainya kita kehilangan Apple Pencil Pro ini, sudah ditanamkan fitur Find My ya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi kalau terselip di ruangan kita ini, entah di pojokan mana, karena barangnya kecil sekali kan. Tinggal kita temukan dengan Find My. Kemudian untuk storage itu ditingkatkan 2 kali lipat, tidak ada lagi yang 128 GB, langsung dimulai dari 256 GB, dan untuk varian paling atasnya itu adalah 2 TB ya, tinggi sekali. Dan untuk harga dimulai dari $999 untuk yang versi 11 inch, itu harga awalnya. Kemudian yang 13 inch itu di 1299 ya, itu harga awalnya. Untuk Magic Keyboard itu di $299 untuk yang versi 11 inch, untuk yang iPad Pro 11 inch maksud saya. Sedangkan yang untuk iPad Pro 13 inch itu Magic Keyboardnya di harga $349. Dan Apple Pencil Pro sendiri ini harganya masih wajar, $129 dengan peningkatan yang cukup signifikan tadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke versi yang light-nya dari iPad Pro ya, tentu saja iPad Air. Sebenarnya ini adalah di video Evil Evan kali ini yang pertama yang ditayangkan ya, tapi karena saya lebih terkejut dengan M4 tadi, jadi saya loncat langsung ke M4. iPad Air generasi ke-6 ini adalah lanjutan dari iPad Air 5 yang menggunakan Apple Silicon M1 ya, dan sekarang yang terbaru ini menggunakan M2 yang tentu saja ini sudah powerful sekali. M2 ini tidak perlu yang M3 atau apalagi M4. M2 ini saja sudah kencang sekali ya. Ini yang dipakai di iPad Pro versi sebelumnya, iPad Pro versi 2023 ya. Untuk perbandingan performance-nya itu 50% lebih kencang daripada iPad Air M1 dan 3 kali lebih cepat daripada A14 Bionic ya, atau iPad Air sebelumnya lagi. Dan untuk pertama kalinya hadir di 2 model, 11 inch dan 13 inch, sama seperti varian Pro-nya. Jadi kita ada 2 pilihan yang besar sekarang. Dan posisi kamera juga di redesign. Sekarang diletakkan di mode landscape. Jadi kameranya di tengah-tengah mode landscape seperti MacBook. Ini sangat mendukung sekali kalau kita misalnya FaceTime atau lagi video call dengan siapa, ini lebih
lebih berguna kalau landscape ya. Dan dilengkapi juga dengan speaker stereo, tapi untuk yang versi 13 inch mendapatkan kualitas suara yang lebih baik dengan bass yang lebih baik juga. Ini mungkin menjadi deal breaker ya untuk memilih yang 11 inch atau 13 inch. Selain layar yang lebih lebar, juga dari segi kualitas suara lebih bagus yang 13 inch karena bassnya ganda. Ada 4 pilihan warna yang tidak terlalu mencolok, masih kalem menurut saya. Ada warna New Blue, New Purple, kemudian Starlight, dan juga Space Gray ya, warna-warna khas Apple masih untuk Starlight dan Space Gray tentu saja. Dan bahan yang digunakan sama aluminium dengan 100% daur ulang, sama seperti iPad Pro tadi. iPad Air generasi ke-6 ini juga bisa menggunakan Apple Pencil Pro tadi ya. Jadi ini kabar yang sangat menggembirakan buat kalian yang ingin membeli iPad Air generasi ke-6 ini. Jadi dia sudah bisa menggunakan Apple Pencil Pro terbaru tadi. Dan untuk penyimpanan terendah juga ditingkatkan 2 kali lipat. Yang sebelumnya ada terendah 64 GB, itu sekarang sudah tidak memadai lagi menurut saya. Jadi harus dikalikan 2, 128 GB, dan ini langkah yang bagus dari Apple. Jangan kelamaan lah memakai yang 64 GB terus ya, karena sudah sudah tidak memadai lagi. Dan untuk versi tertingginya itu di 1 TB dengan harga paling rendah tadi yang 128 GB itu di $599. Lumayan murah untuk produk berkelas seperti ini ya. Dan kemudian untuk yang 13 inch itu tadi yang 11 inch ya. Dan untuk yang 13 inch itu di $799 untuk harga awalnya. Dan itu saja mungkin beberapa produk yang ditawarkan Apple di Mei 2024 ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya sudah lama sekali tidak membuat video, jadi agak sedikit kaku ya. Sudah lama soalnya keseringan mengupload versi yang short saja. Baik, thank you.